Biar coba serem sini, nah kali ini kita akan bahas terkait masa lalu dan apa sih sebenarnya ras spesial dari Kurohige. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, dengan dimunculkannya bahwa terdapat hal spesial dari Kurohige, ya untuk hal ini memang sudah kita tahu sejak lama ya, terkait dia bisa menggunakan lebih dari satu buah iblis. Di sini saya nggak bilang makan ya, karena emang toh kita belum pernah lihat bagaimana tips ini memakan buah iblis lainnya, karena yang dijelaskan dia hanya tahu-tahu bisa menggunakan dua kemampuan buah iblis setelah apa yang tadi dia lakukan kepada mayat dari Shirohige. Yang berarti dua iblis dari masing-masingnya yaitu Yami-Yami dan Gura-Gura ada di dalam satu orang alias tubuh dari Teach ini. Hal ini pun sudah pernah dimention oleh Marco terkait dia memiliki tubuh yang abnormal. Nah bahkan ternyata lebih dari itu. Sampai seseorang seperti Gorosei lah yang mengatakan jika garis darah dari Teach pun ternyata sama spesialnya. Nah di sini bahkan kata yang digunakan oleh Gorosei satu adalah bloodline atau line edge yang sebenarnya lebih ke arah garis keturunan dibandingkan dengan ras spesial yang ada. Tapi kira ada apa ya dengan semua hal ini yang bahkan sosok Kurohige ini sampai cukup aware oleh seorang Gorosei? Nah yuk kita coba cari tahu di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para players baru juga bisa langsung klik tombol subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Oke, mari kita mulai dari pertama kali nama Kurohige disebutkan. Ya benar, mungkin banyak dari kita nih yang sadar kalau pertama kali Kurohige ini muncul adalah di Pulau Jaya. Satu momen epic dari quotes terbaik juga nih di serial One Piece, yaitu terkait impian manusia tidak akan pernah berakhir. Padahal sebenarnya cukup jauh sebelum itu, yaitu di Arc Chopper atau di Drum Kingdom lah, nama dari Blackbird atau Kurohige ini pertama kali disebutkan. Ya benar, di Drum Kingdom ketika Dalton bercerita kepada Vivi dan Usopp, di situ dia berkata beberapa bulan lalu negerinya terdapat bajak laut yang datang dan menghancurkan seisi kota, di mana kru tersebut berjumlah hanya 5 orang. Dengan kemampuan yang luar biasa, bahkan mereka dapat menghancurkan negeri ini dalam sekejap mata saja. Ya benar, 5 orang ini tim awalnya sudah pernah kita lihat ya di Pulau Jaya plus Laphite juga. Yang menariknya, walau dia disebut menghancurkan negeri, tetapi ada sisi lain yang menguntungkan untuk negeri tersebut, yaitu ternyata sang Raja Tirani alias Siwapol sialan pergi dari pulau dan rakyat pun akhirnya merasa lebih bebas tanpanya. Yang oke nih, hal ini sejujurnya akan menarik juga dan akan kita hubungkan dengan Kurohige beberapa saat lagi. Nah tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa Kurohige pergi ke Drum Kingdom? Bahkan tidak dikatakan jika dia membunuh banyak orang atau apapun dari kedatangannya tersebut. Yang lagi-lagi jika kita membicarakan Oda, rasanya aneh kan Oda membuat suatu foreshadow seperti ini tetapi tidak digunakan apapun untuk setelahnya. Karena bukankah sampai sekarang belum terjawab apa alasan Kurohige pergi ke Drum Kingdom, dan masih ada juga hal yang belum dieksplor dari pulau tersebut. Kalau ini mungkin cuma untuk versi perkenalannya, menurut saya di Pulau Jaya sudah lebih dari cukup, karena bukankah sangat banyak juga dari awal mereka bertemu dengan Luffy sampai quotes menarik yang ternyata dia adalah seorang bajak laut. Itu sudah sangat baik lah untuk sebuah introduction dari Kurohige. Jadi kira-kira apa mungkin alasan Kurohige datang ke Drum Kingdom? Karena itu adalah kampung halamannya. Nah lalu apa alasannya? Yuk, mari kita coba hubungkan informasi yang sudah kita miliki. Di mana di Drum Kingdom, Oda pun memberikan percakapan menarik nih, yang lagi-lagi kayak ngapain gitu dia memberikan spill-spill seperti ini kalau akhirnya tidak dipakai untuk setelahnya. Di mana momen saat Sanji dan Luffy yang mengantar Nami ke puncak Drum Kingdom untuk bertemu Dr. Kureha, di situ mereka bergosip dan bahkan Luffy lah yang memulainya. Kau tahu jika orang-orang yang tinggal di negeri bersalju mereka tidak pernah tidur. Lalu Sanji pun bertanya, lah kenapa? Luffy bilang kalau mereka bakal mati jika melakukan hal tersebut. Dan tentu saja Sanji yang skeptis dari kata-kata kapten bodohnya ini, dia pun mengira jika itu adalah kata-kata dari Usopp, seorang pembohong. Padahal ternyata di sini Luffy berkata jika dia mendengarnya dari seorang pria di sebuah bar. Yang lagi-lagi kita masih belum tahu bar apa yang dimaksud oleh Luffy tersebut. Nah dan kita langsung berpindah jauh ke chapter 966, di mana Buggy yang memang cocok menjadi tukang gosip. Situ pun dia bilang dalam pertarungan mereka selama 3 hari 3 malam
Kingdom, Teach tidaklah tertidur sama sekali dan Buggy pun bilang jika dia adalah seorang monster. Nah, lalu apakah mungkin seseorang yang memberitahukan Luffy di bar itu tidak lain dan tidak bukan adalah idolanya sendiri alias Akagami no Jackie? Ya benar, Drum Kingdom terbilang masih belum lama lah Luffy berlayar dan belum banyak juga bar-bar yang sudah dia kunjungi. Makanya satu bar yang selalu dia datangi, bukankah itu adalah barnya milik Makino yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu pada saat itu, yang tentu saja pada saat masa kecilnya, dan orang ini kemungkinan adalah Shanks tersebut. Yang tentu saja Shanks yang pada saat itu pasti sudah tahu betul dengan Teach dan mungkin segala backgroundnya, karena pada saat itu juga dia sudah memiliki luka ikonik yang ada di mata kirinya. Mungkin di sana Shanks menceritakan kalau ada seseorang yang tidak bisa tidur dan mereka berasal dari daerah bersalju. Dimana Shanks ini entah nih tipe yang cepu atau bagaimana, karena ketika ke kapal Shirohige pula dia juga berkata terkait Teach ini memiliki ambisi khusus, dan bahkan nih ada banyak teori juga yang bilang jangan-jangan alasan kenapa Saturn tahu kalau Teach memiliki darah spesial karena lagi-lagi Shanks inilah yang memberitahunya ketika dia jalan ke Mary Joyce, yang lagi-lagi jika itu adalah Shanks yang kita kenal. Dan jika benar yang dibicarakannya adalah Teach, maka semua momen Shanks muncul yang kalian sadar atau tidak selalu membahas tentang satu karakter ini. Bahkan ketika Shanks mau menghajar Kid, disitu pun dia bilang kalau Shanks sangat yakin Kurohige bakal datang ke Wano Kuni. Makanya inilah alasan utama kenapa Shanks akhirnya muncul juga di Wano Kuni. Nah, mari kita kembali lagi ke Drum Kingdom, dimana sih bilang kalau kita juga tahu nama daerah dari kelahiran Kurohige ini, dan ada satu lokasi yang sudah disebut tetapi tidak ada eksplor lebih jauh di arc ini oleh Oda Sensei. Yang lagi-lagi bukankah hal ini sangat jarang sekali Oda lakukan di spill di awal tetapi tidak dilakukan follow up selanjutnya. Dan tentu saja nama desa tersebut adalah Desa Gyasta, dimana awalnya Gyasta ini lokasi tali yang menghubungkan puncak Drum Kingdom ke daerah bawah. Namun saat mereka akan menuju ke sana, Usopp dan Vivi malah nyasar lurus yang nantinya terkena badai salju juga. Jadi ada apa sebenarnya dengan Gyasta ini? Oke, coba kita bahas ya saat Oda mau mention apa inspirasinya dari sosok Kurohige, yang tentu saja pastinya diambil dari sosok bajak laut asli yang bernama Blackbird juga. Dimana Blackbird sendiri memiliki nama asli Edward Touch, yang bukankah itu sangat berhubungan dengan 3 orang di serial One Piece ini, mulai dari Shirohige atau Edward Newgate, lalu juga Blackbird atau Teach ini sendiri, dan juga seseorang yang dia bunuh alias Touch. Dan Oda sendiri menjawab kalau ada banyak sekali nama dari Blackbird termasuk Touch dan juga Drummond atau Drummond, entah nih dibacanya apa. Yang kenapa ya Oda mention nama Drummond ini, padahal nama Touch dan Edward sudah cukup untuk menjelaskan semua hal terkait sosok Blackbird di serial One Piece ini. Dimana Drummond juga yang kalau dihubungkan dengan Drum Kingdom bukankah akan sangat cocok sekali dan pas juga kan kalau kita melihat bagaimana momen Teach kecil yang diperlihatkan terdapat salju di kakinya dan juga bulan, ya moon. Yang apakah Drummond bisa dikatakan sebagai Drum Moon, yang berarti apakah mungkin another moon god theory akan berhubungan dengan Kurohige ini, yang tahu masuk akal kan rivalnya alias Luffy adalah Sun God, dimana jika adanya fajar atau dawn akan selalu adanya dusk atau petang di daerah bumi lain, karena lagi-lagi bumi itu bulat yang sebagian akan terkena hal lain dari sebagian lainnya. Jadi apakah alasan Teach ke Drum Kingdom dan mengusir Wapol sang tirani secara tidak langsung untuk menolong kampung halamannya? Tapi pasti juga ya untuk Teach ini dia sangat benci disebut pahlawan, seperti bagaimana Luffy juga membenci akan hal itu. Yang bukankah kita juga belum pernah melihatkan Teach membunuh rakyat tidak bersalah di serial One Piece ini bahkan 1000 chapter. Ya lagi-lagi jika kalian ingat, bahkan ketika melawan S saja rakyat-rakyatnya sudah pada kabur sebelum akhirnya dia meratakan satu kota tersebut dengan kemampuannya. Yang entah kenapa nih dari bagian ini saya merasa kalau tujuan The Word dari Kurohige ini nantinya malah akan saling satu padu dengan tujuan Luffy, yang apakah akan ada hubungan dengan menghilangkan tirani dari dunia One Piece seperti bagaimana Teach membebaskan Drum Kingdom dari Wapol part 1 yang akhirnya part 2-nya dilanjutkan oleh Luffy. Ya balik lagi ya ke tema utama One Piece, tidak ada yang namanya hitam atau putih karena semuanya segala abu-abu. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa saya sangat menyukai sekali satu serial ini, sebuah paralel yang luar biasa dari dua sosok di ini dan tidak membuktikan adanya yang benar atau yang salah, lagi-lagi semuanya abu-abu.
Nah, dimana terkait hal spesial dari darah Kurohyuge ini, pasti satu yang kepikiran oleh kita semua adalah jika kita ngomongin keturunan, tentu saja siapa lagi kalau dia bukanlah anak dari Rocks the Shebag. Ada banyak sekali hubungan yang Kurohyuge lakukan dalam bentuk-bentuk Rocks ini, mulai dari kapalnya yang bahkan bernama Saber of Shebag, lalu juga bagaimana dia sekarang menguasai Hachinosu yang persislah seperti yang dilakukan oleh Rocks pada saat dahulu. Dan bahkan keduanya juga mengincar hal yang sama di dunia ini, yang seperti yang baru saja kita dapatkan terkait The World, atau kemungkinan untuk Kurohyuge ini dia juga ingin menjadi King of the World. Nah, tapi kalau kita mau hubungkan dengan bagian sebelumnya tentang Drum Kingdom, terdapat hal menarik juga lah hubungan antara insiden God Valley dan juga Drum Kingdom 38 tahun yang lalu yang sama untuk tahunnya. Ya benar, pada saat itu adalah momen Hiruluk menyembuhkan penyakitnya dan kembali ke Drum Kingdom. Yang lagi-lagi apakah ini semakin membuktikan jika Kurohyuge ada hubungan sangat mendalam sekali dengan negeri tersebut, karena bukankah masih ada satu misteri juga di Drum Kingdom, kenapa Dr. Kureha bisa hidup sampai 140 tahun lebih dengan kondisi yang sangat sehat. Dan bahkan ketika dia mau menceritakan apa rahasia awet mudanya, tidak ada satupun yang ingin mendengar. Dan apakah jangan-jangan ternyata itulah satu kunci penting juga yang bukan hanya jokes semata nih Oda buatnya, tetapi terdapat clue dari dunia ini. Ya lagi-lagi kita masih belum tahu. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang Dr. Hiruluk, buat kalian juga nih yang suka dengan quotes terbaiknya dan merasa, wah ini patut banget nih biar banyak orang yang tahu, harus saya tunjukin ke tongkrongan atau ke lingkungan kalian. Cocok banget nih buat kalian yang suka dengan desain simple biar tidak kelihatan wibu juga. Dr. Hiruluk, people will die when they are forgotten dari DNA merchandise. Dan spesial buat kalian-kalian penonton video ini, bisa gunakan kode voucher DNMMYT untuk dapatkan potongan sampai 50.000. Yuk buruan, voucher jika tidak bisa digunakan berarti kalian sudah telat. Jadi lain kali harus gercep ya. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah. Nah oke, kita kembali lagi ya ke Kurohyuge. Hal paling masuk akal memang jika dia adalah anak dari Rocks the Shebag, tapi entah bagaimana nih, saya kurang suka jika plotnya seperti itu. Karena momen anak akan mengikuti jejak orang tuanya dan dia pun mendapatkan privilege khusus dari hal tersebut, bukankah akan cukup klise? Karena sadar atau tidak, jarang ada hal seperti itu di dunia One Piece ini. Karena contoh Ace dan Roger saja, di mana anaknya Ace malah tidak mau untuk mengikuti jejak ayahnya. Bahkan Kaido dan Yamato pun sama persis. Ya sama juga lah dengan Luffy, alih-alih mengikuti jejak ayahnya yang bahkan dia nggak tahu sih kalau dia memiliki ayah, karena dia selama ini diurus oleh kakeknya yaitu Gal. Tapi bukankah Luffy juga tidak ingin menjadi angkatan laut, yang bahkan dia ingin menjadi seperti Goldie Roger, sang raja bajak laut, yang berarti dia sangat mengidolakan sosok Roger ini. Nah saya juga sebenarnya lebih suka opsi kalau Teach bukan anak dari Rocks, tetapi dia hanya mengikuti ambisi dari Rocks saja, yang biar semakin cocok lah dengan Roger dan Rocks yang sebagai rival, dan juga Teach dan Luffy yang rival juga. Nah lalu jika seperti itu, apa dong hal spesial dari Teach ini? Ya opsi pertama tentu saja, kalau kita ngomongin ras yang paling baru, tentu saja adalah ras Buccaneer. Namun menurut saya ini hampir tidak mungkin ya, karena kalau Saturn tahu jika dia ada ras Buccaneer, gak mungkin dia bakal didiamkan begitu saja cukup lama, karena untuk Kuma kan sudah berhasil dimanfaatkan dengan menyandra Bonnie, dan mereka berhasil memanfaatkan kemampuannya dengan menjadi si Chibukai. Lalu kalau dia memang ras Buccaneer, ini akan ada hubungan dengan ukuran tubuh juga yang besar nih. Maka sebenarnya tubuh Teach tidaklah sebesar itu jika dibandingkan oleh Kuma. Dia hanya memiliki tinggi sekitar 3-4 meter lah, 2 kali dari manusia biasa, sedangkan Kuma memiliki tinggi 6-7 meter. Dimana cukup masuk akal, dan ini juga sudah menjadi teori sejak lama sekali sih. Apakah jangan-jangan jika Teach ini adalah ras mata 3 seperti puding? Ya benar, selama ini kita belum pernah melihat dahi dari Teach ini secara jelas, entah dia menggunakan topi lah atau ditutup pakai kain apapun lah, yang berarti kita masih belum tahu apakah jangan-jangan Teach ini memiliki mata lain di dahinya tepat seperti puding, yang bukankah ini akan cukup masuk akal juga alasan kenapa dia menculik puding, karena dia tahu kemampuan dari ras mata ketiga. Kalau dari kata-kata Big Mom, kemampuan khusus yang dimiliki oleh ras ini, mereka bisa membaca hal-hal kuno yang pasti nantinya akan dihubungkan dengan poneglyph. Nah apakah semua pengetahuan Teach terkait dunia dan semacamnya? Karena jangan lupa ya, Teach ini memiliki hobi menurut Oda terkait sejarah, yang jangan-jangan itulah ada hubungan dengan mata ketiganya tersebut, karena lagi-lagi dia bisa membaca hal kuno. Karena ya sekali lagi saya masih cukup merasakan ketidakadilan nih, kalau hanya Robin lah satu-satunya orang yang bisa membaca poneglyph di seluruh dunia, dimana bukankah dengan itu saja One Piece sudah ada di dalam tangannya, dan dia sekarang ada di tangan karakter utama kita, yang itu
menjadi privilege yang tidak dapat tergantikan. Tapi ya balik lagi, kalau menurut kalian apa sih bloodline yang dimaksud oleh Saint Saturn? Apakah ada ras baru yang kita masih belum tahu, atau dia keturunan orang spesial yang entah itu Rox atau siapapun, atau malah God Snake? Coba kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.